Pada saat subuh seperti ini tahun 40 Hijriah, tepatnya pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah, sahabat mulia ini Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam ketika mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Dan 2 hari berselang pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah, sahabat mulia ini Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas yang terakhir, wafat pada usia 63 tahun. Simak kisah selengkapnya tentang Ali bin Abi Thalib dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah agak lama video-video di channel YouTube pecinta sirah nabawiyah ini libur atau tidak ada, alhamdulillah pada pagi hari ini subuh tanggal 6 Februari 2021 saya bisa kembali hadir untuk sharing, memberikan sedikit ulasan pengetahuan tentang sirah nabawiyah. Dan alhamdulillah insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Tetap masih dalam serial 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kita ulas kembali dari awal, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itulah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan untuk segmen kali ini kita di episode yang keempat, yaitu membahas tentang Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Alhamdulillah, sebelum saya mengulas sedikit tentang kisah perjalanan hidup Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mohon doa. Alhamdulillah saat ini saya sudah dikaruniai 2 putra, yaitu yang pertama sudah usia 4 tahun yang bernama Aryan Maulana Zahyal Ihsan atau dipanggil dengan Arya, dan alhamdulillah yang kedua baru lahir, baru berusia 10 hari, Haura Kafia Kanzul Ghina. Mohon doanya mudah-mudahan putra putri saya ini menjadi putra putri yang soleh dan solihah, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, panjang usianya, murah rezekinya, dan dijadikan orang yang nafi'an linnas, bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, kalau kita berbicara membahas tentang kehidupan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sangat luar biasa sekali. Beliau nasabnya sangat mulia, sangat dekat dengan Nabi, bahkan menjadi menantu Nabi,
sepupu Nabi, derajatnya sangat tinggi di sisi Nabi. Bahkan disampaikan, diriwayatkan bahwasanya Nabi sendiri mengatakan bahwasanya posisinya Sayyidina Ali ini ibaratnya seperti posisinya Harun dengan Nabi Musa. Akan tetapi kalau Nabi Harun dan Nabi Musa sama-sama menjadi nabi, tapi karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, maka Ali bukan nabi, hanya sahabat. Namun makomnya, tempatnya seperti makomnya Harun dengan Nabi Musa alaihi wassalam, seperti itu. Sahabat-sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah lahir di Mekah tahun 600 Masehi. Selisih usia dengan Nabi diriwayatkan 30 tahun. Jadi Nabi ketika sudah usia 30 tahun baru lahirlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali waktu kecil diberi nama Haidar oleh abahnya, oleh ayahnya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman Nabi, maka otomatis Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi. Ketika lahir diberi nama Haidar, akan tetapi Nabi memberikan nama Ali. Ali artinya yang mempunyai derajat yang tinggi. Karena kondisi ekonomi bapaknya, yaitu Abu Thalib, dalam keadaan krisis, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib diasuh, diambil, diangkat menjadi putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi anak asuh Nabi. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Nabi untuk membantu meringankan beban ekonomi pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi di waktu kecil Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah mendapat tarbiyah dari Rasulullah Muhammad SAW sejak Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Pada usia 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Waktu itu Sayyidina Ali berusia 10 tahun. Masih kanak-kanak, tapi beliau sudah paham dan beliau langsung menerima ajaran Nabi, yaitu ajaran Islam. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kedua memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah. Jadi ketika Nabi mendapat wahyu, kemudian Nabi mendakwahkan kepada keluarganya, yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Yang kedua adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang waktu itu masih usia 10 tahun. Sahabat-sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, berselang waktu Nabi Muhammad SAW dakwah secara diam-diam, kemudian beberapa sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, dan beberapa sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun yang pertama kali masuk Islam, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan, mendapat tantangan dari kaum kafir Quraisy Mekah. Sayyidina Ali selalu berada di barisan terdepan membela dakwah Nabi, walaupun masih usianya belia, usianya masih sangat muda. Bahkan ketika peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, Nabi memberikan amanah kepada Sayyidina Ali yang waktu itu masih sangat muda. Peristiwa hijrah terjadi pada tahun ke-13 Bi'sah, tahun ke-13 kenabian. Ketika awal Bi'sah Sayyidina Ali usia 10 tahun ditambah 13 tahun masa dakwah di Mekah, maka waktu peristiwa hijrah Sayyidina Ali kira-kira berusia 23 tahun. Usia 23 tahun Nabi memerintahkan Sayyidina Ali agar tidur di tempatnya Nabi, di ranjangnya Nabi. Yang waktu itu diumumkan di seluruh kota Mekah bahwasanya besok subuh Muhammad akan dikeroyok di rumahnya. Jadi para al-guju Mekah sudah berkumpul di rumah Nabi, mengintip Nabi, menunggu Nabi bangun untuk dibunuh waktu itu. Akan tetapi atas izin Allah, Nabi bisa keluar dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diam-diam hijrah ke Madinah,
Sedangkan posisi di ranjang Nabi itu ditempati oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tujuannya apa? Karena agar Sayyidina Ali masih bisa mengembalikan harta-harta kaum kafir Quraisy Mekah yang dititipkan kepada Nabi. Nah, inilah salah satu keunikan ya, keunikan masyarakat kota Mekah. Masyarakat kota Mekah yang kafir Quraisy sangat menentang ajaran Nabi, tapi sebagian dari mereka masih menitipkan barangnya kepada Nabi, karena Nabi adalah terkenal dengan sebutan Al-Amin, julukan Al-Amin, orang yang sangat jujur, yang amanah, seperti itu. Jadi Sayyidina Ali ditugaskan oleh Rasulullah agar hijrahnya di belakangan untuk mengembalikan harta-harta yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat pagi waktu itu, ketika Abu Jahal dan kawan-kawannya, para al-Guju Mekah, mau membunuh Nabi, ternyata di tempat pembaringan Rasul, di tempat tidur Rasul, ternyata bukan Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Melihat itu mereka urung atau tidak jadi membunuh Nabi, tidak jadi membunuh Ali, seperti itu. Jadi setelah itu Sayyidina Ali membereskan semuanya. Beliau menyerahkan harta-harta titipan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang diamanahkan kepada Nabi. Setelah itu Sayyidina Ali hijrah sendirian ke Madinah. Nah, kemudian ketika di Madinah beliau sudah usia matang, sudah usia 23 ke atas ya, atau 25 kira-kira. Beliau dinikahkan dengan putri baginda Rasul sendiri, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Nah, Sayyidina Ali ini menikah dengan putri Nabi, sangat unik ceritanya ya. Jadi ketika sudah dianggap Sayyidah Fatimah sudah layak untuk dipersunting, untuk dinikahi oleh kaum muslim ya, para pemuda Islam, kemudian datanglah lamaran dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat mulia, datang kepada Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, untuk melamar Sayyidah Fatimah. Nah, mendengar hal ini Sayyidina Ali patah hati ya, seperti itu. Karena Sayyidina Ali ini berada di rumah Rasulullah sudah sejak kecil, otomatis hidup tumbuh bersama dengan Sayyidah Fatimah yang adalah putri Rasulullah sendiri. Jadi benih-benih cinta di antara beliau berdua sudah ada sejak kecil, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada lamaran dari Sayyidina Abu Bakar untuk melamar Siti Fatimah, maka Sayyidina Ali ini patah hati. Beliau berkata, kesempatanku sudah tidak ada, seperti itu. Beliau memendam rasa cinta kepada Siti Fatimah. Siapalah saya dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi, pasti lamarannya diterima. Akan tetapi atas izin Allah, mungkin atas wahyu ya, petunjuk dari Allah, Nabi menolak dengan halus lamaran Abu Bakar. Kemudian setelah itu datang Umar bin Khattab untuk juga mau melamar Sayyidah Fatimah, untuk melamar Siti Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali patah hati lagi. Loh, siapalah saya yang datang hari ini untuk melamar Fatimah adalah Sayyidina Umar. Beliau yang sangat pemberani, beliau adalah orang yang berani hijrah terang-terangan menghadapi kaum kafir Mekah. Namun atas izin Allah, Sayyidina Umar bin Khattab juga ditolak lamarannya oleh Nabi. Nah, dengan hal ini Sayyidina Ali masih bingung, siapa kira-kira calon menantu idaman Rasulullah ini? Apakah seperti Utsman bin Affan yang sudah menikah dengan Ruqayyah, orang yang kaya raya? Siapalah saya hanya orang miskin, seperti itu. Namun para sahabat memotivasi, ayolah Ali, mungkin Rasulullah menunggu lamaran darimu. Kemudian Sayyidina Ali memberanikan diri untuk datang kepada Rasulullah melamar Sayyidah Fatimah. Kemudian Nabi mengatakan ahlan wa sahlan. Ali masih bingung, apa maksudnya ahlan wa sahlan? Kembali kepada para sahabat yang lain. Sahabat yang lain tanya ya, bagaimana wahai Ali jawaban Rasulullah?
Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, Rasulullah menjawab ahlan wa sahlan gitu. Tapi saya tidak ngerti maksudnya apa. Sahabat bertanya, gimana kamu Ali? Maksud Nabi itu beliau menerima lamaranmu. Jangankan ahlan wa sahlan, ahlan saja sudah beliau menerima lamaranmu. Kemudian terjadilah pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah dengan mas kawin baju perang, baju besinya Nabi yang dihadiahkan kepada Ali itu sebagai mas kawinnya. Jadi sangat sederhana sekali. Sahabat Ali waktu itu sangat miskin ya, sangat sederhana sekali. Jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian, pecinta sirah nabawiyah, kisah tentang bagaimana perjodohan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Kemudian dari pernikahan dua insan mulia ini lahirlah dua anak laki-laki cucu Rasulullah yang mulia, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian berselang beberapa tahun lahir pula seorang perempuan yang bernama Zainab binti Ali. Itulah tiga putra dan putri hasil pernikahan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah. Namun setelah Sayyidah Fatimah wafat, Sayyidina Ali masih menikah dengan 8 istri lagi, sehingga Sayyidina Ali mempunyai total putra dan putri sebanyak 36. Akan tetapi yang menurunkan banyak Sayyid Syarif sampai saat ini adalah dari keturunan Hasan dan Husain. Itu disebut dengan keturunan Ali atau para Alawiyin, seperti itu, para syaraif, para habaib, seperti itu. Sahabat-sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, inilah sedikit kisah tentang rumah tangga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kita lanjut tentang perjuangan beliau, sepak terjang beliau dalam membangun izzul Islam wal muslimin, membangun kejayaan Islam bersama dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lain. Para pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, Sayyidina Ali terlibat di banyak sekali peperangan. Bahkan bisa dikatakan semua peperangan dalam Islam, utamanya pada masa Rasulullah, Sayyidina Ali terlibat, kecuali di perang Tabuk, karena waktu itu Rasulullah merintahkan agar Sayyidina Ali tinggal di Madinah untuk menggantikan beliau, seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, perang pertama dalam Islam yaitu perang Badar Al-Kubra. Beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga terjun di barisan terdepan. Bahkan beliau berduel dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy waktu itu. Jadi di kalangan muslimin, Sayyidina Hamzah paman Nabi, Sayyidina Ali dan satu sahabat yang lainnya berduel dengan 3 tokoh kafir Quraisy, yaitu Utbah ya bin Rabi'ah, Syaibah bin Utbah, dan satu lagi. 3 orang ini, 6 orang yang berduel, dan alhamdulillah dengan atas izin Allah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah dan pihak muslimin menang dalam duel tersebut. Setelah perang Badar selesai, ada perang Khandaq. Di perang Khandaq, Sayyidina Ali juga punya peran yang sangat penting. Beliau berduel dengan Amr bin Wud, tokoh kafir Quraisy ya, yang sangat kuat ya, dan Sayyidina Ali berhasil membunuh Amr bin Wud tersebut. Kemudian dilanjut dengan setelah perjanjian Hudaybiyah, ada pemberontakan atau melanggar perjanjian dari kaum Yahudi Madinah, yaitu dari Bani Khaybar. Terjadilah perang Khaybar, perang yang juga sangat sengit, dan atas izin Allah Sayyidina Ali bisa membuka benteng Khaybar tersebut. Setelah terjadi pengepungan agak sekian lama, kemudian Rasulullah bersabda, besok aku akan menyerahkan panji ini, bendera ini, kepada salah seorang di antara kalian yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia juga sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian para sahabat berangan-angan agar bendera tersebut diberikan kepada
dirinya, akan tetapi di waktu pagi Rasulullah memanggil, "Mana Ali?" Kemudian datanglah Sayyidina Ali yang waktu itu sakit mata beliau. Kemudian ditiuplah mata Sayyidina Ali oleh Rasulullah dan sembuh. Kemudian panji itu, bendera itu diberikan kepada Sayyidina Ali. Dan atas izin Allah, perang Khaybar dimenangkan oleh pasukan muslimin di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah berselang beberapa tahun, terjadilah Fathu Mekah. Kemudian setelah Fathu Mekah, Islam sudah jaya. Setelah itu Nabi melakukan haji wada. Nah, setelah haji wada ini terjadilah peristiwa Ghadir Qum. Nah, inilah terjadi beberapa versi pendapat perbedaan tentang Sayyidina Ali setelah peristiwa Ghadir Qum ini. Jadi di awal sepak terjang perjuangan Sayyidina Ali, dari awal perang Badar sampai haji wada, para ulama baik Sunni maupun Syiah itu sama meyakini bahwasanya versinya sama. Tapi setelah peristiwa Ghadir Qum ini ada perbedaan. Karena di peristiwa Ghadir Qum ini ada hadis Nabi yang menurut kaum Syiah adalah pengangkatan Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah. Tapi menurut kaum Sunni bukan. Itu hanya hadis yang bagaimana menyatakan bahwasanya Ali adalah orang terdekat Nabi, begitu saja. Namun karena kita sebagai kaum Sunni, kita meyakini bahwasanya khalifah yang sah setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq sesuai dengan sejarah yang sudah ada. Sahabat-sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, setelah haji wada Rasulullah wafat. Nah, ketika wafat ada peristiwa ijma, perkumpulan para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah dan mengangkat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Waktu itu memang Sayyiduna Ali tidak langsung membaiat. Sayyiduna Ali masih menunggu waktu yang tepat. Diriwayatkan setelah selesai pemakaman Rasulullah, maka Sayyiduna Ali itu berbaiat. Tapi di riwayat lain, Sayyiduna Ali berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Siti Fatimah, yaitu 6 bulan berikutnya. Begitu di riwayat-riwayat yang ada. Akan tetapi kalau kita berpikir, kalau kita telaah dan telusuri, kalau memang Sayyidina Ali tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Utsman, maka otomatis waktu itu Sayyidina Ali tidak akan membantu pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, faktanya yang terjadi ketika pemerintahan Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, walaupun Sayyidina Ali tidak terlibat langsung dalam pemerintahan, tapi Sayyidina Ali sangat mendukung dan sangat membantu pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Kan diriwayatkan pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika ada kelompok orang-orang Yahudi yang datang kepada Sayyidina Umar untuk menanyakan tentang kisah-kisah masa lampau, kisah-kisah yang lalu, tentang Ashabul Kahfi, tentang beberapa hal lain yang terjadi di masa lalu, di masa lampau. Sayyidina Umar tidak bisa menjawab. Ketika tidak bisa menjawab, maka Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Ali untuk membantu agar bisa menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi ini. Dan alhamdulillah atas izin Allah, Sayyidina Ali menjawab semua pertanyaan orang Yahudi ini, dan orang Yahudi ini akhirnya yakin dan masuk Islam. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah sangat mendukung penuh pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sahabat-sahabat pecinta sirah nabawiyah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, Sayyidina Ali kemudian menjadi khalifah yang keempat setelah terbunuhnya, wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi seperti di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang Sayyidina Utsman bin Affan, yang mana pemerintahan beliau selama 12 tahun. 6 tahun pertama sangat sejahtera, sangat aman dan damai, tapi 6 tahun berikutnya ada
gejolak-gejolak fitnah dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang diriwayatkan, dicetuskan atau dikobarkan oleh tokoh yang bernama Abdullah bin Saba, yang beliau orang Yahudi yang menyusup ke Islam kemudian mengobarkan api fitnah. Nah, setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, maka atas desakan para sahabat membaiat Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah yang keempat. Sayyidina Ali memerintah hanya selama 4 tahun. 4 tahun pemerintahan, 4 tahun beberapa bulan. Dan dalam pemerintahan beliau terjadi banyak sekali terjadi beberapa perang, yaitu diantaranya perang Jamal. Ini perang sesama muslimnya yang terjadi waktu itu, yaitu dari kelompok Ali bin Abi Thalib dan dengan kelompok sahabat mulia Thalha dan Zubair. Bahkan dalam peristiwa perang ini juga terlibat di dalamnya adalah Sayyidah Aisyah istri Rasulullah. Jadi setelah terjadi fitnah-fitnah itu, kemudian ada rencana klarifikasi sebenarnya, ada rencana kedatangan dari Siti Aisyah, Thalha dan Zubair di Mekah, kemudian dengan orang-orang Madinah menuju Kufah, sebenarnya ingin berunding, ingin musyawarah dengan Ali bagaimana sekiranya fitnah-fitnah ini segera terselesaikan dan siapa oknum yang terlibat membunuh Utsman itu bisa segera ditangkap. Tapi sekali lagi karena jarak Mekah, Madinah dan Kufah sangat jauh, waktu itu Sayyidina Ali memang pemerintahannya berpusat di Kufah, di Irak. Sangat jauh. Di tengah perjalanan ada lagi kelompok ketiga ini yang mengobarkan fitnah. Akhirnya terjadilah perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Siti Aisyah, Thalha dan Zubair. Perang ini terkenal dengan perang Jamal karena di sini banyak sekali unta, dan bahkan Siti Aisyah sendiri mengendarai unta seperti itu di dalam riwayat. Nah, dalam perang ini gugurlah, syahidlah 2 sahabat mulia, Zubair dan Thalha. Nah, setelah perang ini kemudian keadaan semakin kacau. Namun dari setelah sahabat mulia Zubair dan Thalha ini wafat, sedangkan Siti Aisyah dikembalikan dengan baik-baik oleh Sayyidina Ali ke Mekah. Setelah perang ini terjadilah perang Siffin. Perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu gubernur Syam, gubernur Damaskus. Terjadilah perang Siffin. Kemudian dalam perang Siffin ini semakin membuat perpecahan. Setelah terjadi perang, kemudian terjadilah perundingan yang disebut dengan peristiwa tahkim, arbitrage. Nah, dalam peristiwa ini terjadilah perundingan antara Abu Musa al-Asy'ari di pihak Ali dan Amr bin As di pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dalam kesepakatan ini terjadilah kesepakatan bahwasanya Ali dan Muawiyah sama-sama menurunkan jabatannya, kemudian khalifah dipilih oleh kaum muslimin yang hadir. Akan tetapi dengan kecerdasan, ya, bahkan kalau diriwayat dengan kelicikan, ya, Amr bin As, tapi karena kita juga menganggap Amr bin As adalah sahabat mulia, ianya mengangkat secara langsung atau secara tiba-tiba Muawiyah sebagai khalifah. Tentunya pihak Ali sangat menolak. Bahkan pendukung setia Ali menolak hal tersebut, dan mereka juga kembali ke Kufah. Sedangkan ada kelompok yang sudah tidak mau kepada Ali, keluar dari barisan Ali. Kelompok ini disebut dengan Khawarij. Dan kelompok ketiga adalah kelompok Muawiyah sendiri. Nah, kemudian beberapa saat setelah itu ada 3 orang dari kalangan Khawarij ini yang berusaha untuk membunuh Ali, membunuh Muawiyah. Jadi kaum Khawarij ini berpemahaman bahwasanya la hukmah
illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Mereka berkesimpulan, mereka ini kelompok ekstremis yang berpikir kalau tidak sesuai dengan syariat berarti itu salah dan kafir, seperti itu. Jadi peristiwa tahkim itu dianggap itu akal-akalannya Sayyidina Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Jadi itu sangat ditolak, dan Ali, Muawiyah, Amr bin As dianggap kafir oleh kaum Khawarij ini. Akhirnya 3 orang di kalangan kaum Khawarij ini datang ke Kufah, satu datang ke Damaskus, satu datang ke Mesir. Mereka ingin membunuh Ali, membunuh Muawiyah dan membunuh Amr bin As. Akan tetapi atas izin Allah, Amr bin As dan Muawiyah itu tidak berhasil ya dibunuh, ketahuan. Sedangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di waktu subuh masuklah di Masjid Kufah itu seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Orang ini membawa pisau yang beracun dan menikam Sayyidina Ali dari belakang pada waktu itu, pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian setelah menikam Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam ini berdalil dia membaca Al-Quran, dan dia ketika mau dieksekusi masih minta dieksekusi dengan kejam, sehingga dia berangan-angan dengan eksekusi tersebut dia mendapat surga yang tinggi. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini, sahabat-sahabat sekalian, seorang Khawarij. Dia itu qari'ul Quran, qaimul lail, shaimun nahar. Abdurrahman bin Muljam ini bukan orang biasa. Dia ini orang yang hafal Quran. Dia ini orang yang ahli tahajud, dan dia ini adalah orang yang ahli puasa. Tapi karena pemikirannya ekstrim, pemikirannya keras, menganggap orang lain kafir, sesat, menganggap Ali kafir karena tidak sesuai dengan yang menurut dia benar, akhirnya dia meninggal mati dengan sia-sia, dieksekusi. Ya bukan mati syahid, tapi menurut pemahaman kita kaum Sunni, dia ini ya seorang Khawarij ya, berarti ya sudah tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, dan dia memang sudah ditakdirkan ya, dan karena sudah pemikirannya ekstrem seperti itu, dia menjadi orang yang mati sia-sia atau kafir seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, fenomena seperti ini akan terus berulang, akan ada banyak di akhir zaman ini. Abdurrahman bin Muljam berikutnya. Jadi kita tidak usah heran ketika ada orang yang mengaku paling islami tapi dia sangat keras terhadap orang lain. Ya, ini adalah potret-potret Abdurrahman bin Muljam milenial ya, yang zaman sekarang. Ya kita doakan saja mudah-mudahan kita semua selamat dari fitnah-fitnah yang terjadi seperti itu. Kembali lagi, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah itu 2 hari berselang, yaitu pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah beliau wafat. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya sebenarnya Sayyidina Ali ini kalau pengen ya selamat ya bisa, karena beliau itu didatangi oleh Rasulullah, wallahu a'lam, mungkin dalam sebuah mimpinya beliau atau di waktu tidak tidur seperti itu, karena memang Nabi itu udah hadir kepada para aulia illah ini, para sahabat, para wali itu nauman wa yaqdatan ya. Jadi bisa waktu tidur atau di waktu yang terjaga. Rasulullah menawarkan kepada Sayyidina Ali, apakah kamu ingin hidup terus atau kamu ingin bersamaku di surga? Tapi Sayyidina Ali lebih memilih ingin segera bersama Rasulullah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu Sayyidina Ali ditikam dan wafat pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Dengan demikian selesailah masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Akan tetapi kalau dalam hitung-hitungan ini masih kurang 2 tahun ya. Karena menurut riwayat hadis Nabi, setelah masa nubuwah akan ada 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin, yaitu 2 tahun pada masa Abu Bakar As-Siddiq ditambah 10 tahun pada masa Umar bin Khattab menjadi 12 tahun, ditambah 12 tahun masa Sayyidina Utsman menjadi 24 tahun,
ditambah 4 tahun masa Ali bin Abi Thalib menjadi 28 tahun. Nah, menurut riwayat 2 tahun berikutnya ini yaitu pada masa Sayyidina Hasan sebelum Amrul Jamaah ya. Jadi 2 tahun ditambah masa Hasan, maka genaplah masa Khulafaur Rasyidin menjadi 30 tahun. Setelah itu menjadi kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani dan selanjutnya. Nah, begitulah kisah tentang sirah perjalanan hidup Sayyidina Ali karramallahu wajhah dari sejak kecil beliau sampai wafat. Beliau tidak pernah lam yatadannas bidanasil jahiliyah, itu dalam riwayatnya. Beliau tidak terkotori sedikit pun dengan kotoran kesyirikan orang-orang jahiliyah, karena beliau lahir, tumbuh, besar, dididik di bawah tarbiyah nubuwah dari Nabi Muhammad SAW sejak kecil hingga beliau wafat. Mudah-mudahan kisah singkat ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa terus mencontoh, mengidolakan sahabat-sahabat terbaik Nabi, sahabat Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain, sehingga langkah demi langkah kehidupan kita ke depan lebih bermanfaat, lebih berkah, dan kita bisa berkontribusi walaupun sedikit untuk tetap menjaga izzul Islam wal muslimin, menjaga kejayaan Islam. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan, dan mudah-mudahan dilapangkan, dimudahkan semua urusan kita. Demikian video ini, mudah-mudahan barokah dan mudah-mudahan manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.